pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, seperti biasa, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Bapak Japanoy di Sulawesi Selatan. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya orang kampung dari Sulawesi Selatan. Izin bertanya, saya punya sawah 1 hektar. Mau saya garap, tetapi saya tidak punya modal. Ada orang kemudian memodali sebesar 10 juta. Tapi sawah yang dimaksud tetap saya yang menggarap atau mengerjakan. Tapi pada akhirnya saya tetap mengembalikan uang sebesar 10 juta. Tetapi hasil panen saya bagi 1 bagian yang punya modal uang, sedangkan saya 3 bagian. Yang demikian ini menurut ajaran Islam boleh atau tidak? Ini Masya Allah Pak Kiai. Ini beliau menuliskan dengan tangan kemudian mengirimkan ke Gapai Kemuliaan. Ini luar biasa ini. Ini Bapak perlu Japanoy. diapresiasi, Ya, Mbak Mila. Ini adalah bagian dari segmen setia Gapai Kemuliaan. Saya, para pemirsa, sering bertemu dengan banyak sekali pemirsa Gapai Kemuliaan itu di banyak tempat ya. Saya ke Sumatera, saya ke Kalimantan, saya ke Sulawesi, saya juga kemarin ke Nusa Tenggara Barat. Itu banyak sekali ibu-ibu atau bapak-bapak itu mengejar saya. Ada di bandara, ada di tempat umum, hanya sekedar untuk menyatakan bahwa kami senang dengan acara Gapai Kemuliaan karena kami seperti ngaji katanya di kelas dan di pesantren. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang saya temui itu nyata. Ini beliau sepertinya tidak biasa menggunakan handphone. Beliau betul-betul menulis, dan tradisi orang ngaji kan memang mencatat. Ya, itu perlu diapresiasi nih oleh Gapai Kemuliaan. Terima kasih Bapak Japanoy. Beliau jauh dari Sulawesi bertanya sesuatu yang memang sering terjadi di masyarakat. Oleh karena itu saya ingin menjawab ini dengan beberapa variabel jawaban. Yang pertama, 10 juta yang Bapak ambil dari teman Bapak itu harus ada dalam fikih, itu namanya akad. Akadnya apa? Ini sebagai bagian dari modal usaha atau bagian dari hutang piutang. Kalau diakadkan sebagai hutang, itu dalam bahasa Arabnya, bahasa fikihnya namanya al-qardu. Nah, kalau ini hutang piutang, maka dalam Islam hutang itu tidak boleh ada pertambahan apapun. Karena nanti jatuhnya riba. Jadi kalau Bapak bilang, saya pinjam uangnya 10 juta, saya mau pakai nanam di sawah, beli bibit dan sebagainya. Maka nanti sesuai perjanjian, Bapak punya kewajiban ini untuk mengembalikan uang yang 10 juta tanpa tambahan apapun, Mila. Karena kalau ada tambahan apapun, misalnya hasil panen ini yang dipersyaratkan, misalnya yang ngasih pinjam bilang 10 juta saya kasih, tapi 1/3 dari hasil padi nanti buat saya, maka jatuhnya haram. Karena ini termasuk riba. Atau tidak dipersyaratkan, tetapi sudah dijadikan kebiasaan umum. Semua orang yang minjam 10 juta untuk modal sawah, maka kebiasaan di daerah itu menambahkan bagian tertentu dari hasil panen. Ini juga nggak boleh, karena ini judulnya riba. Kalau ingin mendapatkan bagian dari keuntungan, maka harus menggunakan akad di dalam fikih yang berbasis kemitraan. Ada yang namanya mudorobah, ada yang namanya musyarakah. Nah, khusus pertanian, fikih itu punya akad namanya muzaroah. Ya, muzaroah itu apa? Kayak Bapak tadi, Bapak punya lahan tetapi tidak cukup modal untuk menanam. Misalnya membeli bibit, pupuk, pengairan dan sebagainya. Ada teman Bapak punya uang 10 juta tapi nggak punya sawah. Nah, dengan akad muzaroah ini dipertemukan antara pemilik modal dengan pemilik tanah petaninya. Maka dia katakan 10 juta ini untuk modal menanam. Nanti saya minta bagian kalau hasil ini untung. Ini lihat akadnya. Kalau sudah mendapat keuntungan, maka saya minta misalnya 1/3. 2/3-nya untuk si petani tadi. Maka boleh. Nih, 10 juta nanti begitu panen misalnya hasilnya dijual nih Mila.
sebanyak 40 juta misalnya. Maka yang 10 juta itu dikembalikan bukan sebagai hutang, tapi sebagai modal. Kan orang nggak boleh mengatakan usahanya untung kalau modalnya nggak selamat. Keuntungan itu ar-ribhu dalam fikih itu pasti natijun, lahir dari salamati ra'sil mal. Pokok modalnya itu selamat. Nah, tadi pokok modalnya berapa? Gitu ya, kalau nanti hasilnya dijual cuma 8 juta kan berarti rugi. Ya. Karena ini 40 juta, maka yang 10 juta itu dikembalikan dulu. Sebagai bagian dari apa ini? Modal tadi. Hasilnya kan bisa 30 juta, 10 dikasih ke dia, itu bukan sebagai tambahan atas hutang tadi, atas hak dia. Iya, sebagai partner dan mitra. 20-nya diambil oleh dia. Itu namanya al-muzara'ah. Resikonya kalau misalnya dia ketika menanam dengan 10 juta itu, na'udzubillah, gagal panen. Iya. Maka 10 jutanya hilang. Tidak wajib dikembalikan. Tidak wajib dikembalikan. Ya, jadi pemilik modalnya itu Mila kehilangan uang kan. Tapi bapak yang memiliki tanah, dia juga kehilangan. Kehilangan waktu, kehilangan tenaga, gitu loh. Bahkan mungkin kehilangan kredibilitas, karena dia gagal panen kan. Nah, artinya apa? Ajaran Islam itu mengajarkan kalau untung dinikmati bersama, kalau ada kerugian dipikul bersama sesuai besarannya kesepakatan di awal. Oke, ini menarik sekali. Berarti pada dasarnya, pada hakikatnya Pak Kiai, sebelum tadi ya memutuskan untuk langkah apakah tadi mau diterima atau tidak, itu memang harus diakadkan terlebih dahulu. Kalau akadnya hutang, nggak ada urusan dengan hasil panen, untung atau rugi wajib dibayar karena dia hutang gitu loh. Nah, kalau dia tidak hutang tapi berbasis kemitraan, kan ini menggabungkan dua kan. Yang satu punya uang, yang satu punya keahlian petani ini digabung. Nah, uang tidak bisa melahirkan uang. Yang bisa melahirkan uang apa? Usaha. Karena ada usaha, nanti tiba-tiba untungnya 30 juta. Maka dipotong dulu 10. Atau kayak tadi 40 juta, dipotong dulu 10, 30-nya itu keuntungan. Dibagi bersama. Masya Allah. Saya clear. Mudah-mudahan dengan, begitu juga dengan Pak Japanoy, mudah-mudahan tadi penjelasan dari Pak Kiai bisa mencerahkan, bisa memberikan solusi dari problem yang mungkin sedang dihadapi. Pak Kiai, ini terakhir, sebagai penutup masih dengan pembahasan kita tadi, kitab hikam ya. Artinya kan yang paling penting adalah menjaga supaya kita tetap berprasangka baik kepada Allah dan menghilangkan itu prasangka buruk. Nah, bagaimana supaya kita konsisten? Karena Masya Allah ya, kadang-kadang tuh was-was syaiton, ketakutan akan masa depan itu selalu menghantui kita, Pak Kiai. Belajarlah untuk selalu bersyukur dan melihat apapun yang Allah berikan kepada kita, di balik itu semua pasti ada esensi rahmat Allah kepada kita. Dulu guru saya itu ngajarin satu makalah dalam bahasa Arab. Kata beliau gini, man arafallaha, barang siapa yang kenal betul dengan Allah, mengerti, tahu tentang Allah, itu pasti azalat tuhmata, akan menghilangkan semua tuduhan dan buruk sangka kepada Allah. Waqala, dia pasti akan menyatakan dalam hatinya, kullu fi'lihi, semua yang Allah lakukan kepada saya, semua yang Allah berikan kepada saya, bil hikmati, pasti ada hikmahnya. Gitu loh. Kalau Mila hari ini berdoa menginginkan sesuatu, tetapi tidak Allah berikan, itu tandanya Allah sedang mengajarkan kepada Mila nikmat sabar. Mengajarkan kepada Mila untuk banyak-banyak berdoa dan berusaha lagi. Kalau misalnya ada pekerjaan yang mendatangkan penyesalan buat Mila, Mila akan kata, kenapa ya Allah nggak memitigasi supaya saya tidak seperti itu? Kenapa kok saya dibiarkan begini? Itu Allah sedang ingin mengajarkan Mila hati-hati dalam bertindak. Karena tidak semuanya bisa kamu ulangi secara sempurna dalam hidup ini. Kalau kamu pernah merasa menyesal, jangan pernah ulangi penyesalan ini pada kehidupanmu yang akan datang. Jadi setiap takdir yang Allah berikan kepada kita itu selalu takdir baik. Baik. Takdir baik. Baik, Pak Kiai, terima kasih sekali, jazakallah khair, ilmunya hari ini luar biasa, banyak pencerahan, banyak ilmu yang kita dapatkan, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi Anda pemirsa. Dan pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yesus.